Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pukul 10:04. Rekan Dakta, selama sekitar 50 menit ke depan kita akan masuk dalam program Tahsin Radio Dakta. Dan syukur alhamdulillah pada siang hari ini Ustadz Muhammad Najib dari Pondok Pesantren Tahfiz Bait Ahlul Quran sudah berada di studio Dakta. Dan rekan Dakta, siapkan mushaf Anda, dan nanti pada sesinya kita akan tilawah bersama, yakni surat yang dibaca, yakni surat Al-Maidah ayat 17 hingga 18. Dan kita sapa langsung Ustadz Muhammad Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, pada siang hari ini kita masih melanjutkan materi makhorijul huruf. Ya, benar Ustadz ya? Ya, betul. Baik, Ustadz silakan dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan Dakta rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali program Tahsin Radio Dakta, yang kali ini kita masih membahas tentang makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah terangkan bahwa makhorijul huruf itu ada 5 tempat ya. Yang pertama adalah huruf yang keluar dari bibir, kemudian huruf yang keluar dari lidah, yang ketiga huruf yang keluar dari tenggorokan, kemudian yang keempat huruf yang keluar dari rongga mulut, dan yang terakhir adalah huruf yang keluar dari rongga hidung atau disebutnya al-khaisum. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan makhorijul huruf atau huruf-huruf yang keluar dari bibir ya, yaitu huruf fa, ya, huruf wawu, huruf ba, dan huruf mim. Sekarang kita masuk kepada huruf yang keluar dari lidah ya. Jadi kalau yang keluar dari bibir istilahnya asyafatan, yang keluar dari kedua bibir. Yang kedua ini istilah dalam Arabnya al-lisan ya, makhorijul huruf yang keluar dari al-lisan, yang keluar dari lidah. Dan ini terbagi dalam beberapa bagian untuk huruf yang keluar dari lidah ini. Yang pertama adalah huruf yang keluar dari ujung lidah ya. Dan huruf yang keluar dari ujung lidah ini nanti masih dibagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah ujung lidah ya, bertemu dengan gigi seri atas dalam tentunya ya. Hurufnya adalah ta ya, ta, kemudian da, kemudian to. Ya, 3 ini ya. 3. Yang perlu diingat apa? Ta, da, to. Nah, 3-tiganya ini hurufnya keluar dari ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri atas ya. Sehingga untuk huruf yang pertama ta, ini harus tepat letakkannya, jangan di ujung. Kalau di ujung gigi nanti bunyinya ta. Beda nanti ya. Kalau di dinding gigi dia ta, jadi apa namanya, di dinding giginya ta ti tu bat, ta ti tu bat. Ada sedikit hamesnya. Hames itu harus mengeluarkan desis sedikit saja, jangan terlalu berlebihan sehingga nanti dikhawatirkan berubah suaranya ya.
Jadi keluar tambahan bunyi seperti sin atau bahkan mungkin seperti C, ya, jangan sampai berlebihan juga. Ya, sekiranya tidak bisa tepat, mungkin lebih baik ta biasa, tapi diusahakan pas, ya. Ta ti tu bat tu tan tani tat na minal mutnimati tan tanita. Itu mungkin lebih tepatnya itu ya ejaan atau huruf Latin abjad Inggris kali ya. Jadi T bukan T. Kalau Indonesia biasanya kan T ya, sehingga kebanyakan di orang-orang kita itu untuk menyebutkan ta yang benar itu agak kesulitan biasanya. Ya diambil itu aja ketika tak sukun saja biasanya bad, dan itu pun kadang-kadang berlebihan, ya. Tapi sebetulnya tak itu ya memang dia punya sifat hamas, ya. Sifat hamas itu dia harus ada desis sedikit. Kapan saja itu, bukan ketika sukun saja, ya. Ketika berharakat fathah, ketika berharakat dhamma, berharakat kasra, sukun itu tetap ada, ya. Jadi hurufnya dari ta ti tu bat. Itu yang pertama. Yang kedua da, ya. Da ini tidak ada amesnya, ya. Kalau dilihat dari sifatnya nanti, walaupun kita belum mempelajari sifatul huruf, tapi kita sampaikan dulu sehingga nanti ketika kita sudah masuk di pembahasan sifatul huruf, insyaallah sudah lebih mudah memahaminya. Ya, da ini tidak boleh ada tidak ada nafas yang keluar. Da, di, du, bad, dan suaranya tertahan, keras, ya, tertahan, sehingga ketika bertemu sifat jahar, lawannya habas adalah jahar. Ketika bertemu sifat jahar dengan syiddah, maka dia akan keluar pantulan, menjadi qalqala ketika disukun, ya. Jadi da, di, du, bad, bad, dan qalqala, ingat jangan sampai ada hamzanya, jangan bad gitu, ya. Mantul biasa saja bad. Du dan dani dadna minal mudani madidan danida. Itu buat latihan, ya. Latihan ini penting, ya. Untuk latihan yang seperti ini mungkin bisa dicari, ya, dicari tulisan yang seperti ini. Itu melatih apa? Pertama di antaranya melatih mengucapkan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya, ya. Nah, tentunya kita harus tahu makhrajnya di mana, tempat keluarnya di mana, sifat hurufnya apa saja. Itu kita mesti tahu itu, ya. Sehingga nanti kita bisa mengucapkan huruf itu dengan tepat, dengan benar. Latihan kedua itu nanti masalah panjang, ya, ukuran mad tabi'inya. Jangan sampai berlebihan, 2 harokat, ya, dapat 2 harokat, ya. Da, di, du, bad. Nah, itu ukuran 2 harokatnya, yang da, di, du. Nah, itu, ya. Kemudian latihan ikhfa-nya kalau huruf ikhfa, ya. Atau kalau idhar, latihan huruf idhar, bacaan idhar, pengucapannya seperti apa. Atau idgham, huruf idgham, maka bagaimana pengucapan huruf idgham, ya. Jadi nanti lama-lama bisa diterapkan di Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid. Da, di, du, bad, du, dan, dani, dadna, minal mudani, madidan, danida. Nah, itu, ya, latihan nyamber juga di situ ada. Yang terakhir adalah huruf ta, ya. Ini satu tempat ini. Hanya yang membedakan adalah sifatnya. Ya, kalau ta ini tebal, sifat isti'la, dia punya sifat isti'la yang harus dibaca tebal, ya. Jadi tafkhim, ditafkhimkan, ya. Bunyinya ta, ya,
to, karena dia punya sifat isti'la, terangkat pangkal lidahnya, dan ada sifat idbaq yang mendekati langit-langit, ya, pangkal lidahnya. Jadi bunyinya tebal. Tatitu-bat. Tatitu-bat. Ya. Ada juga bunyi to tetapi tidak isti'la, tidak idbaq. Mungkin daerah tertentu ya, ada bunyi iya to, ya to di situ belum ada sifat isti'lanya walaupun bunyinya seperti to ya, tetapi tidak ada isti'lanya sehingga itu belum masuk, itu belum sempurna bunyinya to ya, sehingga harus dilatih, dan tentunya ini harus berhadapan dengan guru supaya nanti dalam mengucapkan huruf to ini bisa lebih sempurna, lebih tepat. Saya ulang. Tatitu-bat. Tutan tanitatan minal mutni matitan tanita. Itu diantaranya ya. Jadi saya ulang sekali lagi dari huruf yang pertama. Tatitu-bat. Tutan tanitatna minal mutni matitan tanita. Kemudian dadidubad. Dudan danidadna minal mudani madidan danida. Yang terakhir Tatitu-bat. Tutan tanitatan minal mutni matitan tanita. Ya, ini perlu dihafal ya. Tiga-tiganya ini, jadi tidak ada huruf lain. Karena ini satu makhraj, tiga ini memang satu makhraj, sehingga ini nanti kita pertama harus hafal karena nanti ada kaitannya dengan bacaan yang lain seperti idgham mutajanisain. Wallahu a'lam bishawab. Rekan dakta, itu tadi penjelasan dari Ustadz Muhammad Najib dalam tema makhrijul huruf. Rekan dakta juga sesaat lagi untuk menyiapkan mushaf Anda untuk mengikuti tilawah yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Najib dengan ayat 17 hingga 18 surat Al-Maidah. Ustadz Najib dan rekan dakta, kita jeda sesaat untuk mengikuti komersial break berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan dakta, pukul 10 lewat 20 menit. Kita masih dalam program Tahsin Radio Dakta dan kita masih dipandu oleh Ustadz Muhammad Najib selaku penyusun metode Alif Lam Mim. Dan rekan dakta, silakan nanti pada waktunya seusai Ustadz Muhammad Najib bertilawah surat Al-Maidah ayat 17 hingga 18 bisa berinteraktif dan juga membaca surat Al-Maidah. Dan kita berharap sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ustadz Muhammad Najib, silakan dilanjut Ustadz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Sadaqallahul azim. Rekan akta itu tadi tilawah yang sudah dibacakan oleh Ustaz Muhammad Najib, Al-Maidah ayat 17 hingga 18. Di ujung telepon kita telah tersambung. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Samini Pak Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Faqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh qul falima yu'adzibukum bidunubikum bal antum basarum mimman khalaq yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bu Sarmini di ujung telepon juga telah tersambung. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini Ibu? Dengan Ibu Wiwin di Pasri. Silakan Ibu Wiwin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Ibu, kalau satu nafas boleh nggak Bu? Coba Ibu lakot kafarol sampai Ibnu Maryam. Iya, karena ini nafasnya pendek banget sudah. Boleh coba ambil nafas dulu. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam
Alhamdulillah. Qul faman yamliku minallahi syai'an. Sambung aja. Syai'an in arada. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlik. In arada. In arada. In arada ayyuhlikal masih kabana Maryam. Al-masih kabana Maryam. Bukan ayyuhlikal ya. Ayyuhlikal masih kabana Maryam wa ummuhu wa ummuhu. Coba lagi Bu, in arada lagi. In arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ard. Sampai situ kalau nggak bisa wa ummah gitu. Terus nanti ulang lagi wa ummuhu. In arada. In arada ayyuhlikal masih kabana Maryam wa ummah wa ummuhu wa ummuhu wa man fil ardi jami'an walillahi mulku samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Coba lagi. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah. Wan nasara nahnu bukan, nggak bisa. Sedikit lagi Ibu, coba ambil nafas. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sampai situ. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'anzibukum bidunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Syukur banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwin di Wisma Asri, Bekasi Utara. Di belakang Ibu Wiwin juga telah tersambung. Assalamualaikum, Dokter. Halo, Assalamualaikum. Halo? Ya, terputus nampaknya. Rekan Dokter, silakan masih bisa berpartisipasi ikut mengaji dalam program Tahsin Radio Dakta. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana ini Ibu? Dengan Ara dari Bait Alil Quran. Oh Mbak Ara. Silakan Mbak Ara dengan Ustaz Najib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qaluu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiiha ibna Maryam. In arada dari situ. In arada an yuhlikal masiha. Jangan masih, jangan kayak sin. Masih biasa. In arada
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير صدق الله العظيم. Terima kasih Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ara dari Bait Ahlul Quran. Rekan Dakta, kita akan jeda terlebih dahulu, dan Anda juga yang saat ini masih mencoba menghubungi kami, silakan nanti setelah iklan kita akan kembali masuk, dan Anda juga masih bisa berpartisipasi dalam program Tahsin Radio Dakta di telepon 021 881 6363. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta, pukul 10:38 menit. Kami masih bersama Anda dan kita masih masuk dalam segmen Tahsin Radio Dakta bersama Ustadz Muhammad Najib selaku penyusun metode Alif Lam Mim. Rekan Dakta, silakan Anda berpartisipasi untuk mengaji secara online, dan kita tengah membahas atau membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 17 hingga 18. 3 pendengar tadi sudah berinteraktif, Ustadz Najib. Baik, di ujung telepon nampaknya sudah ada yang ingin bergabung lagi, kita sapa langsung. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Zulfa dari Tanri Bait Al-Quran. Silakan, yang Ustadz Najib. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإلى الله وإليه
Coba. Maaf Ustaz. Coba ulang lagi. Walillahi. Jangan panjang-panjang. Lanya jangan panjang-panjang. Dua harakat aja. Walillahi. Iya. Walillah. Astagfirullah. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Ini santri Ustadz nih ya, Bayat Ahlul Quran. Di belakang, silakan yang ingin berinteraktif, bertilawah yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Najib. Kita masih buka interaktifnya di telepon 021 881 6363. Ya, nampaknya baru 4 penelpon Ustadz yang sudah berinteraktif dengan kita. Ustadz, mungkin ada koreksi terlebih dahulu dari tajwid-tajwid yang tadi sudah dibacakan. Ya, kita mungkin bahas di surat Al-Maidah ayat 17 hingga 18 ya. Yang ini memang ayatnya agak panjang ya. Wakaf-wakafnya sehingga membutuhkan nafas yang cukup panjang. Nah, ini ada yang masih mungkin. Iya. Terima dulu. Ya. Siap. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Eko dari Perumnas. Ibu Eko di Perumnas. Maaf, saya baru gabung. Surat Maidah ya, Bu? Iya, surat Al-Maidah ayat 17 hingga 18, Ibu. Maidah itu ayat berapa ya? Surat berapa ya? Habis An-Nisa'u. Oh ya, ayat 17-18. Makasih, Ustaz. Ya. Ibu, suara radionya mohon dikecilkan Ibu karena feedback di kita. Gimana, Pak? Suara radionya untuk dikecilkan karena feedback, Ibu. Iya, iya. Ya, silakan dulu. Bentar, saya kecil radio dulu. Masih feedback, Pak? Cukup. Ya. 17 ya. Laqad kafarul. Ya. Bentar, Pak Ustaz. Maaf sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Coba lagi, Bu. Diulang lagi. Laqad kafar. Satu nafas ya, Bu. Coba. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul may yamliku famay yamliku minallahi syai'a minallahi bukan syai'an in arad gitu, mungkin sambung aja kali ya. Coba. Gitu. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masih. In arada dari situ. Oh, sampai in arada aja. Dari. Bukan, diulang dari in arada ay. Dari situ sekarang. In arada ayyuhlikal masih ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Wa man fil ardi jami'a. Langsung wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil
Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba waqalatil nahnu abna'ullahi wa coba lagi dari waqalatil biar sempurna. Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu. Tidak boleh diambil belakangnya saja. Yaghfiru ya. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Shadaqallahul azim. Ibu, mohon maaf, ini dengan Ibu siapa, Bu? Tadi di mana, Ibu? Dengan Ibu Eko di Perumnas 2. Oh, Ibu Eko di Perumnas 2. Terima kasih Ibu Eko di Perumnas 2. Dan rekan dokter, kita akan jeda kembali nanti segmen terakhir. Ustaz Najib akan mengevaluasi dari bacaan setiap pendengar yang sudah berinteraktif kepada kami dalam program Tahsin Radio Dakta. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pukul 10:52. Kita masuk di segmen terakhir. Tetap masih bersama dengan Ustadz Muhammad Najib. Dan kita akan masuk sesi evaluasi dari 5 pendengar tadi yang sudah berinteraktif. Silakan Ustadz Najib. Ya, terima kasih. Rekan Dakta rahimakumullah, alhamdulillah. Ada 5 qari dan qari'ah ya, 3 qari'ah dan 4 ya, 4 qari'ah dan 1 qari. Alhamdulillah, secara umumnya bacaannya sudah cukup bagus dan lancar ya, karena ayatnya cukup panjang ya untuk peneliti wakaf sehingga butuh konsentrasi yang cukup bagus ya. Di antaranya tadi ada pertama Ibu Samini ya, alhamdulillah secara umumnya bacaannya sudah bagus ya, matobi'inya, dengung-dengungnya, hanya perlu hati-hati di beberapa ya huruf pendek, namanya Maryam, jangan sampai mar ya, jangan sampai ketarik agak kayak kepanjangan, namanya yakhluk takhluk tadi yakhluk gitu. Kemudian namanya wa ahibba'u, harus langsung tendang, kayak nendang itu. Jangan sampai telat, jangan sampai wa ahibba'u. Nah, itu mungkin agak kurang pas ya. Ya harus kurang langsung masuk gitu kan. Jadi kesannya agak manjang sedikit. Ya, itu perlu hati-hati juga ya. Umpamanya khalaqa wa ma bainahuma yakhluquma, jangan sampai itu mungkin perlu hati-hati. Kemudian yang berikutnya Bu Wiwin ya,
Tadi juga sempat itu juga keteteran juga ya, karena ayatnya panjang jadi nafasnya harus benar-benar siap gitu kan. Itu diantaranya, sehingga mungkin perlu latihan pernafasan juga, karena memang ketika ayatnya panjang itu memang kita harus menyesuaikan, apalagi kalimat-kalimatnya ini kalau dipotong itu bisa bermakna lain ya. Umpamanya di sini kan laqad kafaral ladzina qalu innallaha, ini langsung harus sampai diusahakan sampai selesai gitu kan, sampai selesai waqaf. Karena nanti kalau kita mulai dari innallaha huwal masih ibnu maryam, maka maknanya kayak jadi cukup bermasalah ya. Karena seakan-akan dia mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Makanya harus dari awal bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Masih ibnu Maryam. Sehingga harus dibaca lengkap gitu ya, diusahakan itu semaksimal mungkin. Itu diantaranya kenapa kita usahakan bisa baca dari laqad kafara sampai selesai waqaf ya, itu diantaranya. Kemudian nanti di ayat berikutnya juga tadi kan ada waqalatil yahud wan nasara, ucapannya apa? Nahnu abnaullahi wa ahibba'u, ya dia mengaku sebagai anak Allah dan kekasihnya. Maka dia harus baca sempurna kalau dari awal jangan sampai kita potong nahnu abnaullah, jangan situ, dari diusahakan dari waqalatil yahudu. Ini karena nahnu abdullah itu adalah ucapan orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi makanya jangan dipotong pengulangannya, ibtidaknya dari nahnu abnaullah, jangan dari situ ya. Jangan dari situ. Dia harus dari awal waqalatil yahudu wan nasara sampai selesai ya. Itu diantaranya. Memang kalau nafasnya nggak nyampe mungkin itu darurat ya. Tapi setidaknya diusahakan. Jadi sehingga kita bisa baca waqalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Ya, cukup panjang juga ya. Kemudian hak ya Bu, hati-hati tadi wa ahibba'uh kayaknya kurang sempurna juga bacanya tadi, karena mungkin harus nafasnya harus sampai gitu kan, sehingga memaksakan baca wa ahibba'u tadi kayaknya kurang sempurna ya. Berikutnya ada ara ya. Mbak Ara ini santri Biaki tadi ya, sebutnya santri Bait Al-Quran. Oke, tadi bacanya cukup udah bagus ya, tajwid-tajwidnya, guna-gunanya, matobiahnya, kecepatannya aja terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Kalau bisa lebih pelan lagi, tartil ya, sehingga nanti mungkin lebih bisa dinikmatin. Tadi hampir saja baca Al-Masihu dibaca hampir kayak sod masih ya, jangan sampai baca itu. Kemudian yakhluqu istilah tebalkan ya. Wa ma bainahuma, tadi di situ kurang jelas tadi sepertinya tadi. Mungkin gangguan di internet, enggak tahu ya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di dua tempat itu ada ya di situ kan. Yang mungkin yang di akhir tadi itu. Jadi keseluruhannya sih cukup bagus bacaannya ya. Hanya mungkin di antaranya perlu tartil lebih pelan lagi. Berikutnya Hudzaifah ya. Hudzaifah dari Biaki juga. Tadi kebanyakan secara umumnya sudah bagus ya. Sudah tartil, kemudian matobi'inya, majaisnya, hanya ada beberapa matobi'i yang kepanjangan ya. Wallahu, lafal Allah itu tadi hampir banyak yang dibaca lebih dari 2 harokat kan. Jadi maunya di yang pertama mungkin ya, minallahi, innallaha. Kalau nggak salah itu tadi semua lafal Allah di situ tadi itu matobi'nya kelebihan ya.
Jadi dipaskan lagi, dua harokatnya disempurnakan lagi. Tadi hampir juga salah tadi, wa ilaihil masir, baca wa ilallahil masir. Ya, jadi ada beberapa yang mungkin yang kepanjangan tadi dilatih lagi. Yang terakhir Ibu Eko dari Perumnas 2, alhamdulillah selamat bergabung. Ya, insyaallah mudah-mudahan bisa istiqomah Ibu ngikutin program ini. Secara umumnya sudah cukup bagus, tapi dengung-dengungnya Bu terlalu panjang-panjang ya. Dengungnya panjang, kepanjangan dua harokatnya ya. Tinggal ngurangin sedikit saja, artinya sudah paham ini dengung, ini tidak gitu kan. Tadi juga hampir kurang laqad kafaral ladzina. Itu tasdidnya perlu dimantapkan lagi yang pertama, tapi yang kedua kayaknya sudah cukup bagus. Kemudian apa ini al-ard, ya hati-hati jangan sampai seperti ain ya. Memang ini pengaruhnya ro tebal ini kadang-kadang hamzah sebelumnya itu keangkat ya, mungkin begitu, sehingga kadang-kadang seperti ain. Termasuk nun ketemu tak juga kadang-kadang seperti kebanyakan juga kadang bisa seperti ain, hati-hati di situ ya. Jadi tetap pada makhrajnya, hamzah itu ada di tenggorokan bawah ya. Jadi diantaranya itu wan nasara ya, wan nasara, kepanjangan dengungnya. Itu aja barangkali, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi dan bisa baca lebih bagus lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Najib atas waktunya. Rekan Dakta, demikian tadi program Tahsin Radio Dakta yang dipandu oleh Ustadz Muhammad Najib. Semoga apa yang kita baca dan kita sampaikan memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ustadz Najib atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.